Tapi ketika saya belajar di Perjanjian Baru, itu diubah semua hukumnya. Ya kan? Ya mungkin kalau kita belajar sekarang Paulus semua yang ngerubahnya itu semua. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali di dalam acara ngobrolin perkara iman, Ngopi BTP. Dan Ngopi BTP ini hadir sebagai penjaga bagi kawanan domba gembala Tuhan. Teman-teman, hari ini saya akan coba meresponi sebuah statement dari seorang mu'alaf bernama Muhammad Hidayat, ketika beliau berkata bahwa di dalam kekristenan itu, bahwa pengajaran kekristenan sudah diubah dari Perjanjian Lama yang dia katakan Injil, padahal itu Perjanjian Lama, menjadi pengajaran Perjanjian Baru yang diubah oleh Paulus. Benarkah bahwa Perjanjian Baru diubah pengajarannya dan bertolak belakang dengan Perjanjian Lama? Dan kita akan saksikan video kenyataan dari saudara Hidayat ini. Kita akan saksikan. Silakan. Tapi sesungguhnya emang ketika saya pelajari di Alkitab, 3 tahun bang saya belajar Alkitab waktu SMP itu bolak-balik, kalau bahasanya kita sekarang udah katam. 2 kali belajar khatam Alkitab. Emang ada di Alkitab itu, di Injil, bahwa kita dilarang makan anjing, makan babi yang berkuku belah. Tapi ketika saya belajar di Perjanjian Baru, itu diubah semua hukumnya. Ya kan? Ya mungkin kalau kita belajar sekarang Paulus semua yang ngerubahnya itu semua. Hukum Taurat yang konon kata Bapak Hidayat ini telah diubah oleh Rasul Paulus ketika bicara tentang makanan, seperti itu di dalam Perjanjian Lama yang dia sebut sebagai Injil. Pada Perjanjian Lama itu disebut sebagai Perjanjian Lama, tidak sama sekali disebut sebagai Injil di dalam kekristenan, karena Injil itu identik dengan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi kita memaklumi akan hal itu. Tetapi ketika kita melihat Perjanjian Lama, ketika bicara tentang ada makanan-makanan yang tidak boleh dimakan karena dikatakan merupakan sesuatu makanan yang tidak boleh dimakan atau haram untuk dimakan, misalkan yang binatang berkuku belah. Tetapi kalau kita melihat Perjanjian Baru dan kemudian saudara Hidayat ini berkata bahwa semua Perjanjian Baru itu diubah oleh Paulus, sehingga Perjanjian Baru melegalkan untuk bisa melegalkan untuk bisa dimakan hal-hal yang dilarang dalam Perjanjian Lama. Tetapi benarkah akan hal itu? Saya akan tunjukkan 3 bukti setidaknya. Yang pertama adalah di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 dikatakan, "Janganlah kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi." Yang berkata aku di sini adalah Tuhan Yesus. "Tetapi aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Nya di situ berarti hukum Taurat atau kitab para nabi, yang bukan meniadakan, bukan menghilangkan, bukan menghapuskan, bukan membatalkan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, tetapi untuk menggenapinya. Di dalam terjemahan lain, maka dikatakan bahwa bukan untuk menghapus, tapi menunjukkan arti yang sesungguhnya. Jadi ini perkataan Tuhan Yesus ketika dia menceritakan, mengajarkan tentang seberapa fungsi dari hukum Taurat, dan fungsi hukum Taurat itu dia tunjukkan di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya, bahwa hukum Taurat bukan yang sekedar masalah fisik, tetapi dia genapi itu, dia artikan itu di dalam arti yang sesungguhnya, yang sesuai dengan maksud Tuhan, karena dia adalah Allah. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 dikatakan di sana, "Tetapi Petrus menjawab, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir.' Kemudian pula untuk kedua kalinya suara berkata, 'Apa yang dikatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit." Di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Kisah ini adalah kisah bagaimana Tuhan mendatangkan, dan Petrus
Dan Petrus melihat sebuah penglihatan bagaimana makanan-makanan yang tidak halal itu, makanan-makanan dilarang oleh Tuhan di dalam Perjanjian Lama, dan itu menjadi sebuah larangan bagi orang-orang Yahudi, tetapi Tuhan hadirkan bagi Petrus dan kemudian disuruh makan. Dan Petrus berkata tidak boleh itu. Tetapi Tuhan berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi ini menjadi hal yang menarik, bahwa apa yang menjadi arti sesungguhnya yang Yesus maksudkan dalam Matius 5 ayat 17 diwujud nyatakan ketika Petrus diperlihatkan tentang makan itu, dan apa yang halal bagi Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Kemudian Roma 10 ayat 4 sampai 5. Ini tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 10 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Dikatakan sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi Paulus pun termasuk orang yang bukan mengubah akan Perjanjian Lama menjadi Perjanjian Baru di dalam perubahan yang menurut himatnya atau keinginannya dari Paulus sendiri, tetapi dia melihat bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata bahwa kenapa Perjanjian Lama melarang, Perjanjian Baru tidak melarang, bahwa Kristuslah penggenapan itu. Dan ketika Kristus adalah penggenapan dari hukum Taurat, maka kita sebagai anak-anak Tuhan itu tunduk kepada penggenapan daripada Kristus. Dan bila kita terus bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan dan terus setia mencintai Tuhan. Dan terima kasih boleh mendukung channel ini. Dan kalau teman-teman ingin mendukung secara finansial, maka silakan dukung gereja teman-teman yang dimana teman-teman beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.